Hello friends, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan gua Ray di channel Old Times Gamer. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan masuk ke segmen bongkar. Apa yang akan kita bongkar ya teman-teman ya? Ya benar, kita akan bongkar salah satu aplikasi di Android yang bisa bermain game PS1, yaitu adalah F6 versi 2.0 teman-teman. Nah, di versi ini udah yang terbaru, gua tuh download di Play Store langsung berbayar teman-teman. Ini dia screenshotnya. Nah, gue bayar itu sekitar berapa ya? 49.000 kalau nggak salah harganya ya. Kalau kalian misalnya juga nggak mau yang berbayar, bisa aja sih. Tapi ya nggak bisa update dan lain-lain gitu loh. Nanti gue kasih linknya juga di bawah ya. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau bikin tutorial bagaimana caranya supaya F6 kita ini bisa tidak lag ya, terutama untuk HP-HP yang kurang gimana ya, kentang bahasanya ya. Gimana caranya biar nggak nge-lag dan gambarnya bisa HD. Oke, kita akan bongkar satu persatu teman-teman. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Langsung aja kita ke settingan teman-teman. Nah, di sini sudah terbuka F6-nya versi 2 ya, kalian bisa lihat versi 2.0. Dan ya, kita bisa ada tombol jalankan permainan, jalankan BIOS, multi pemain, pengaturan, bantuan, dan keluar. Kita ke bantuan dulu ya. Klik. Nah, di sini ya cuman ada ini doang teman-teman. Ada petunjuk pengguna, customer support, dan lain-lain. Ini nggak terlalu ini ya, bisa kalian baca sendiri. Lalu kita ke pengaturan teman-teman. Yang ini paling penting nih, pengaturan. Nah, di sini ada preferensi BIOS, preferensi CPU, preferensi layar, dan lain-lain. Kita akan bahas dari preferensi BIOS dulu teman-teman ya. Di preferensi BIOS, nah ini ada BIOS yang udah gue install, yaitu adalah BIOS SCPH 101. Nah, ini seperti yang tutorial gue PS1 sebelumnya ya. BIOS itu sama aja. Ini untuk menjalankan emulator ya teman-teman. Nah, simulasi BIOSnya ini di sini pilih aja deteksi auto, supaya ya kalau udah masuk BIOS akan kedeteksi sendiri. Tapi kalau dinonaktifkan, dia nyari teman-teman, nyari sendiri. Nah, ini ada tampilkan logo PSX. Kalau dihilangin pas kita main nanti nggak perlu ada logo ini loh, logo apa legend loh yang kata bunyi PS1 teman-teman. Jadi ini mendingan dihilangin aja. Oke, itu udah selesai. Sekarang kita ke preferensi CPU. Di preferensi CPU ini ada namanya CPU frame skip teman-teman. Ini apa sih? Nah, CPU frame skip itu adalah dimana kalau misalnya ada frame-frame dalam setiap game itu kan ada frame by frame teman-teman ya. Itu kita bisa hilangkan atau minimalisir frame-frame yang nggak perlu. Jadi bisa membuat game lebih cepat ya. Jadi kalau kita aktifkan akan terjadi seperti itu. Tapi ya mohon maaf sekali, itu game akan terasa patah teman-teman. Jadi FPS-nya itu dikurangi lah istilahnya gitu. Tapi kalau saran dari gue adalah dinonaktifkan aja, karena ini nggak terlalu pengaruh gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian emang mau yang tek gitu, ya silahkan nyalakan. Menampilkan FPS ya nggak usah ya. Ini bisa, ini buat angka FPS-nya. Lalu ada atur FPS. Nah, ini untuk HP yang merasa ya kurang gimana, default aja. Nanti dia akan FPS-nya akan variabel gitu. Tapi kalau misalnya dinonaktifkan, kita bisa setting teman-teman. Kayak gue nih, gue misalnya setting 60 bisa ya. Oh iya, juga HP gue ini yang gue pakai adalah tipe Samsung M31 teman-teman. Nah, ada speknya nih di sini ya, kalian bisa lihat ya spek HP gue. Oke, kita default aja. Lalu aktifkan MMA ini, kita pilih deteksi auto aja. Ini gak usah diurusin, ini multimedia teman-teman, kayak ya dalam gamenya lah. Kita auto aja. Lalu ada PSX CPU overclock, pilih aja yang satu, yang akurat. Ini gak usah di overclock lah, kecuali kalian mau eksperimen nyoba, silahkan 1,5, tapi jangan berlebihan teman-teman, karena mempengaruhi CPU handphone kita. Oke. Sekarang ketiga ya, preferensi layar. Klik. Nah, di preferensi layar kita bisa lihat ini ada orientasi layar. Kita pilih jelas ya landscape ya. Untuk posisi layarnya adalah landscape gitu loh, nggak lurus, nggak portrait. Nah, perbandingan layar nih di sini tuh ada bentangkan
4:3 atau layar lebar. Nah, kalau misalnya 4:3 tuh resolusi PS asli teman-teman. Tapi kalau untuk HP kita misalnya bisa pilih layar lebar atau widescreen. Tapi beberapa game pecah nih kalau dibikin layar lebar, apalagi kalau HP-nya terbaru gitu loh, yang layarnya udah gede-gede gitu. Nah, kedalaman warna saran gue sih mendingan 32 bit ya. Ini 30 bit biar warnanya lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian pengen gak nge-lag, bikin aja 16 bit itu bikin gak nge-lag. Nah, ini juga nih pita asli PSX ini gak usah diutak-atik, pilih aja. Baru garis pindai juga gue gak utak-atik, gak usah diatur. Dan VR juga gak perlu pakai VR-VRan teman-teman. Dah, kita langsung ke preferensi video. Di preferensi video ini, video renderannya kita pilih yang mana teman-teman. Nah, sekarang kalau gua ya jujur aja ya, gue pengen manualnya adalah perangkat ya. Karena apa? Ini menjalankan CPU sendiri gitu loh. Jadi CPU kita yang bekerja. Dan kalau perangkat plus shader atau bayangan ini membuat gambar lebih halus teman-teman. Bayangannya lebih halus, lebih enak dilihat gitu. Tapi kalau teman-teman kurang cocok ya, kalau HP-nya kentang itu ya atau gimana itu, kalian yang perangkat aja. Nah, ini kalau ada teman yang ini apa nih bang, ada OpenGL, ada pengaya OpenGL. Ini seri settingan khusus ya teman-teman, nanti akan gue bahas di video selanjutnya, di video lainnya ya. Ini untuk lebih mulus lagi karena pakai sistem yang bernama OpenGL. Kalau sekarang kita pakai yang perangkat aja teman-teman, perangkat aja. Atau kalau mau yang plus shader boleh, terserah. Kalau mau ada bayangannya, tapi itu mempengaruhi juga. Dan ke resolusi internal, nah ini kita pilih yang kali 1 aja. Kalau misalnya kenapa kali 2 kali 4 bang, itu membuat gambar jadi lebih mantep, tapi lebih nge-lag kalau HP kita kentang gitu loh. Nah, kalau misalnya penyaringan video, itu kita pilih aja yang halus ya. Kita pilih yang halus, yang aktifkan yang halus saja. Lalu untuk penyaringan 2D juga gak usah. Terus mode pengatur atau HV soft juga nih ya, ini kalau misalnya ini gak usah, pilih aja yang tidak aktif aja ya. Ini maksudnya kenapa? Ini pakai ya buat percobaan aja gitu. Kalau mau pakai 4 core gitu ya silahkan, tapi gak usah gitu kalau kata gua. Overscan ya gak usah dipapain. Profil kecerahan juga bawaan aja, gak usah ditak-atik. Ini juga kita bikin halus, ya udah cukup. Nah, ini GPU-nya nggak nyala karena kita nggak pakai OpenGL teman-teman. Kalau kita aktifin OpenGL ini akan nyala nih gitu. Nah, di sini juga ini pilih yang tercepat aja, PSX-nya juga pilih yang halus ya. Lalu rantai core DMA-nya kita pilih yang tercepat. Ini kita biar nggak nge-lag aja teman-teman. Oke, lanjut ke preferensi suara. Di sini kita pilih yang sedikit efek suara aja. Nah, ini kalau misalnya ini suaranya akan seperti PS biasa. Tapi kalau yang efek suara lengkap melambatkan, tapi memang suaranya joss gitu. Tapi kalau kalian mau nggak main game nih, nggak mau main game tapi nggak pakai suara nih, matiin aja. Itu membuat gamenya lebih cepat teman-teman. Nah, untuk latensi suara juga normal aja ya, gue usah diutak-atik biar suaranya nggak berubah-ubah. Lalu ke input. Nah, di sini jumlah pemain kita pilih 1 atau 2 pemain. Bikin player 1, tombolnya pilih yang digital aja teman-teman, gak usah yang lain-lain kalau buat ini. Nah, kalau mau pakai mouse, nyalain OTG-nya gitu. Ini virtual, gue pakai virtual layar sentuh aja, gak usah yang aneh-aneh. Baru mode getaran, gue nonaktifin, gue gak suka getar-getar gitu teman-teman. Kalau kalian suka silahkan nyalain. Dah, tombol di setting aja nih. Ya udah, kalau mau di set, kalau mau manual, gue gak ngeset, kalian bisa set sendiri ya. Nah, nanti gue akan kasih tutorial juga gimana caranya main pakai stick di HP teman-teman. Nanti ada di video yang lainnya teman-teman, tunggu aja video dari gue. Oke, kalau itu nih kita back lagi. Udah, nih sama aja ya metodenya ya. Ini gamepad, layar sentuh dan lain-lain nanti akan gue coba khusus videonya gitu. Lalu kita ke preferensi memory cards. Nih memory cardsnya ya kita harus download dulu teman-teman memory cardnya supaya bisa kebaca gitu. Nanti kan akan ada berkasnya di sini, pilih memory cardnya, kan gua ada nih MCR gitu teman-teman ya. Oke, ini bisa simpen ke Dropbox, Google Drive dan lain-lain. Lalu ada lagi UI preference. Oke. Di sini itu kita akan ke mode permainan gitu teman-teman. Ini sih ya nggak usah utak-atik lah ya. Ini udah di oke-okein aja, sesuai default aja nih bahasanya dan lain-lain gitu. Mode menu di atas Android 5 ya. Jadi ini gak usah diutak-atik. Dan preferensi lainnya terakhir ini kita gak usah simpen, gak usah lah ya, keluar mah gak usah di save manual aja teman-teman. Sudah kelar deh setting PSX versi 2
Android teman-teman. Oke, jadi sekarang kita mau lihat ya settingan dari EPSX ini teman-teman. Jadi misalnya gua akan lihat kasih video nih. Kalau gua setting contohnya tadi ya, ini gua buka lagi pengaturan ya. Pengaturan, misalnya nih gua setting layarnya yang 16 bit gimana, 32 bit gimana. Oke, terus videonya nih bang, kalau yang kali 4 itu gimana bedanya sama kali 1 bang? Gua akan tampilkan teman-teman di video berikut ini ya. Jadi kalian tonton terus sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Thank you udah menyimak video gua, yaitu setting EPSX Android versi 2.0 ya. Jadi kalian udah nonton semua, semoga kalian juga langsung terapin ke EPSX kalian di HP kalian masing-masing teman-teman ya. Jadi itu dulu, thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga teman-teman. Nah sebelum gue pamitan, akan tampil video-video perbedaan apa saat setelah disetting maupun sebelum disetting teman-teman ya. Gue akan bikin perbandingan videonya. Oke teman-teman, see you and game over. Long way. Whoa!